Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perizinan event, ya, tentang perizinan event. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materinya, ya. Yang pertama ada perizinan event atau acara, ya. Perizinan merupakan salah satu faktor penting dan harus diperhatikan. Juga diperhatikan dalam membuat suatu acara guna kelancaran acara yang akan diadakan. Apalagi event atau kegiatan yang berpotensi mendatangkan keramaian yang besar. Ini menjadi kewajiban bagi penyelenggara atau event organizer. Proses yang berbeda ya dapat muncul tergantung dari event yang akan dibuat. Untuk event bazar ya dalam eksternalnya diperlukan proses perizinan sebagai berikut ya. Yang pertama ada izin keramaian. Yang kedua ada perizinan periklanan ya seperti baliho, spanduk dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah izin keramaian ya. Izin keramaian adalah izin yang dikeluarkan oleh pihak polisi ya tempat acara akan dilaksanakan. Izin ini harus diperoleh jika acara tersebut merupakan acara eksternal yang berpotensi mengandung banyak orang. Perizinan keramaian ini sebenarnya adalah perizinan dalam tahap akhir ya, karena ada prosedur di dalam yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke dalam perizinan ya atau mendapatkan izinnya, itu ada prosedurnya teman-teman, dari memulai pembuatan proposalnya sampai nantinya diajukan kepada pihak terkait ya, yang di mana pada case ini adalah pada pihak kepolisian gitu ya. Nah, izin untuk orang sebanyak ini dikeluarkan oleh Polsek, Polres, dan Polda, tapi tergantung event dan skalanya. Untuk bazar yang dibuat dengan skala massal ya atau target massa 500 sampai 1000 orang, izin untuk kerumunan ini baru sampai pada pihak Polsek ya. Namun jika skalanya lebih besar, polisi biasanya memberikan rujukan atau rekomendasi perizinan hingga tahap Polres. Artinya, perizinan ke Polres tergantung keputusan Polsek akan merekomendasikan kepada Polres atau tidak berdasarkan program dan skalanya. Belum lagi jika ada bintang tamu atau artis, tahap perizinan harus ke Polres setempat. Ya, jadi kalau misalkan lebih dari 1000 orang gitu ya, itu seharusnya sudah izinnya ke Polres bukan lagi ke Polsek. Ya, jadi skalanya sudah lebih besar terutama apalagi kalau misalkan ada bintang tamunya, artisnya, ya. Misalkan mengundang sebuah band gitu ya, band Noah lah kita sebut. Nah, atau band-band lainnya. Nah, itu sudah pasti akan menyebabkan ya atau menimbulkan atau mengundang keramaian gitu. Sudah pasti kenapa? Karena banyak orang akan menonton band tersebut gitu ya. Jadi izinnya itu sudah harus lebih ketat lagi gitu ya. Izin kerumunan ini bisa keluar ketika kita menyelesaikan prosedur dan atribut-atribut lain yang diperlukan. Proses pengurusan izin ini memakan waktu kurang lebih 1-2 hari paling cepatnya ya. Karena semua prosedur sudah terkumpul, disarankan agar seorang atau kelompok yang akan membuat acara mempersiapkan 1 bulan ya kurang lebihnya untuk mengurus semua atribut dan izin, mengingat waktu tersebut dianggap tentatif tergantung pada dinas. Jika ketua kadis ya atau ketua dinasnya ada di tempat yang memberikan izinnya. Jadi disarankan gitu ya, disarankan semua perizinan ya, perizinan apapun itu dari Polsek, Polda dan atau RT RW gitu ya, dan semuanya proses perizinan itu diselesaikan gitu ya. Diselesaikan 1 bulan sebelum acara berlangsung. Kenapa? Karena takutnya kalau misalkan kurang dari 1 bulan itu tidak tercapai targetnya ya, atau misalkan masih ada izin-izin yang memang belum tuntas gitu. Kalau misalkan ada izin yang belum tuntas, maka secara otomatis proses dari acara tersebut pasti akan terganggu teman-teman ya. Jadi makanya itu kenapa harus 1 bulan sebelumnya gitu.
Lalu yang kedua ada perizinan periklanan, ya, seperti spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Saat ini ya, ini di Bandung, izin sudah diserahkan ke Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Dan prosesnya terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Penyelenggara harus menyiapkan beberapa aspek diantaranya adalah izin usaha, ya, sertifikat perusahaan, gitu ya. Kalau misalkan memang eventnya sudah besar, gitu. Kalau misalkan sudah sampai mengikut sertakan kepolisian, berarti seharusnya sudah IO ya, atau event organizer, itu sudah ada izin usahanya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan sebuah event organizer belum ada izin usahanya, maka IO tersebut masih dianggap ilegal, ya. Nah, itu biasanya untuk pengurusan surat-surat sudah pasti tidak bisa dilakukan. Ya, kenapa? Karena biasanya ada izin usahanya dulu. Kalau misalkan izin usaha ini tidak ada, maka secara otomatis dia dianggap ilegal dan tidak bisa melakukan suatu kegiatan, gitu ya. Lalu yang kedua ada NPWP, ya. Ini adalah pajak ya. Ini adalah untuk pajaknya nanti. Lalu foto bukti fisik iklan berupa outbound ya, marketing atau baliho dan spanduk. Besarnya biaya pajak iklan tergantung dari pemasangan spanduk atau baliho. Biaya dihitung per hari dan sesuai dengan lokasi. Jika ada lebih dari satu lokasi yang akan dikalikan, sehingga nantinya pihak penyelenggara akan mendapatkan SKPD dari dinas sebagai acuan untuk mendapatkan izin iklan acara tersebut. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kalian lihat di spanduk-spanduk pinggir jalan, kalau misalkan ada acara gitu ya, itu biasanya di bawahnya, ya, di bawahnya bisa di pojok, bisa di tengah, itu biasanya ada suratnya yang ditempel, yaitu adalah surat SKPD atau surat bukti bahwa baliho atau spanduk tersebut sudah memiliki izin, ya, sudah memiliki izin. Jadi kalau misalkan sudah ada surat SKPD-nya, maka secara otomatis itu tidak boleh dicabut ya atau disingkirkan. Tapi kalau misalkan tidak ada surat SKPD-nya, biasanya tim dari Satpol PP itu akan bertindak ya. Itu akan diturunkan paksa ya baliho atau spanduknya. Nah, lalu yang kedua ada izin keramaian ya. Nah, adapun atribut ya atau lampiran yang harus disiapkan sebagai tata cara pengajuan izin keramaian adalah yang pertama, permohonan izin kegiatan. Yang kedua, izin tempat kegiatan. Yang ketiga, pernyataan penanggung jawab kegiatan. Yang keempat, rekomendasi dinas terkait. Kelima, sertifikat pembayaran pajak atau tiket dari Dispenda. Surat kesiapan petugas kesehatan. Surat kesiapan pemadam kebakaran. Biodata artis atau pengisi acara. Dan waktu diserahkan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Yaitu adalah atribut-atribut yang biasanya itu harus dilengkapi oleh sebuah IO ya jika ingin mengadakan sebuah acara. Apa sih atributnya gitu ya? Yang pertama adalah permohonan izin kegiatan ya. Yang tadi surat ini dibuat oleh penyelenggara yang ditujukan kepada Polres atau Kapolres setempat ya, ditandatangani oleh penanggung jawab dan ketua panitia acara. Jadi kalian membuat sebuah izin dulu nih ya. Kayak proposal lah gitu ya, proposal yang dibuat oleh penyelenggara gitu ya atau sebuah event organizer kepada yang ditunjukkan kepada pihak Polres atau Kapolres setempat ya. Yang dimana itu harus ditandatangani oleh penanggung jawab atau ketua IO-nya gitu ya. Lalu yang kedua adalah izin tempat kegiatan. Surat ini tergantung di mana kita membuat acara tersebut. Jika kita menyewa suatu tempat atau gedung, maka kita membutuhkan surat persetujuan tanda tangan dari owner ya atau owner tempat yang kita sewa yang dibuat oleh pihak penyelenggara atau owner. Lain ceritanya kalau tempat itu di luar dari tempat sewa. Jadi kalau misalkan teman-teman sewa tempat nih gitu ya, sewa lapangan gitu. Nah, itu harus ada izinnya. Jangan lupa proposalnya. Jadi proposalnya diajukan kepada pemilik tempat tersebut ya atau yang pemilik lapangan.
Kalau misalkan memang lapangan RT biasanya itu ditujukan ke RT RW. Itu ya, nanti minta tanda tangan dari RT dan RW-nya yang menyatakan bahwa IO kalian itu mendapatkan izin untuk menggunakan lapangan tersebut, gitu ya. Lalu ada pernyataan penanggung jawab kegiatan. Nah, surat ini merupakan surat pernyataan dari penanggung jawab acara yang ditandatangani oleh yang ditandatangani dengan materai 10.000 yang ditandatangani oleh penyelenggara. Nah, ini biasanya penanggung jawabnya ya, yaitu ketua dari event organizer-nya. Biasanya yang menyatakan bahwa dia siap bertanggung jawab dengan apapun yang akan terjadi pada saat event itu berlangsung, gitu ya. Lalu ada rekomendasi dari dinas terkait. Nah, ini biasanya akan terlihat dari programnya. Untuk contoh kali ini adalah untuk membuat buzzer, ya. Kita memerlukan perizinan dari dua pihak, yaitu surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu yang kedua izin distrik setempat, ya. Nah, ini adalah surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata. Surat ini berupa penyerahan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, ya. Ini saya ambil contohnya soalnya dari Bandung, ya, event yang diadakan di Bandung. Proses mendapatkan salinan surat tersebut membutuhkan sekitar waktu 2 hari, ya, tergantung dari layanannya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah fotokopi KTP, aplikasi untuk rekomendasi acaranya, ya. Aplikasi itu kayak suratnya, ya. Surat rekomendasi yang dibuat oleh penyelenggaranya, gitu. Lalu proposal acara yang berisi rundown-nya, ya. Isi rundown-nya. Lalu surat dilampirkan layanannya, ya, jika ada sudah mendapatkan izin dari dinas kebakaran ya dan distrik lainnya, itu harus dilampirkan pada saat kalian minta izin kepada dinas pariwisata, ya. Lalu lokasi izin kegiatan yang tadi itu, ya, kayak misalkan lapangannya itu semua kalau misalkan ada harus dilampirkan. Kenapa? Karena supaya mempermudah bahwa izin-izin yang lainnya kalian sudah mendapatkannya, gitu ya. Lalu izin dari distrik setempat. Surat ini dibuat oleh penyelenggara yang nantinya ya bisa dilampirkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta untuk izin keramaian. Biasanya selain surat lamaran atau rekomendasi ada persyaratan lain yang diminta oleh kecamatan. Untuk bazar yang diadakan, kecamatan merekomendasikan minimal ada satu tenan ya dari UKM lokal. Tiap kecamatan mungkin punya rekomendasi yang berbeda. Nah, biasanya dari pihak kecamatan ya, pihak kecamatan atau kelurahan, itu biasanya kita diwajibkan untuk ada satu UMKM lokal, ya. Jadi misalkan harus ada yang jualan dari misalkan lontong sayur atau nasi uduk, ya. Pokoknya dari orang-orang lokal yang ada di daerah situ. Itu harus ada biasanya, ya. Satu tenan atau satu stand bazar, ya, satu stand. Itu untuk UMKM lokalnya, itu harus ada, gitu. Lalu selanjutnya adalah sertifikat pembayaran pajak atau tiket dari Dispenda. Jika pada acara yang diselenggarakan panitia mengeluarkan tiket untuk masa atau pengunjung, maka perlu adanya pembayaran pajak dari hasil penjualan tiket acara tersebut yang dikeluarkan oleh Dispenda. Nah, biasanya tiketnya ini kan sudah dihitung ya, misalkan jumlah tiketnya ada 3.000 tiket. Nah, itu nanti tinggal dihitung tiketnya berapa gitu ya. Yang laku berapa, yang tidak laku berapa, nanti tinggal dihitung yang lakunya pajaknya sekian persen misalkan. Atau misalkan ada kupon ya. Ada pembelian kupon. Nah, itu kan nanti akan dikenakan pajak juga ya. Pajaknya berapa tergantung dari harga kuponnya. Begitupun tiket. Itu tergantung dari harga tiketnya gitu ya. Nanti yang menentukan besarannya adalah dari dispendanya gitu ya. Lalu surat kesiapan petugas kesehatan. Nah, surat ini dapat disampaikan ya kepada instansi terkait. Biasanya itu adalah klinik, rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Ya. Dengan kebutuhan berupa surat permintaan kesiapan diri penyelenggara dan alat kesehatan dari panitia penyelenggara harus mempersiapkan selama acara.
Setelah itu, ada bentuk kerjasama lain dengan lembaga tersebut. Masing-masing lembaga memiliki aturan yang berbeda. Waktu untuk mendapatkan salinan surat kesiapan tergantung dari institusi, minimal 1-2 hari setelah penyerahan. Jadi, ini juga harus ada ya teman-teman sebenarnya, minimal dari puskesmas, ya, puskesmas tempat dilaksanakannya acara. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah dapat izin dari puskesmas, biasanya nanti ada petugas puskesmas yang standby, gitu ya, standby di lokasi. Kenapa harus ada petugas dari dinas kesehatan? Dikhawatirkan pada saat proses berlangsung ada yang sakit, ada yang mungkin alergi makanan dan lain sebagainya. Jadi disarankan harus ada dari petugas kesehatannya, gitu ya. Lalu surat kesiapan dari pemadam kebakaran. Nah, ini juga hampir sama ya dengan surat dari uh, puskesmas tadi ya. Cuma ini ditujukannya kepada pihak pemadam kebakaran ya. Biasanya dari pihak pemadam kebakaran itu meminta materai ya. Karena sekarang sudah tidak ada materai 6.000, berarti sudah diganti dengan materai 10.000 gitu ya. Biasanya sih untuk acara-acara yang memang skalanya besar, terutama pada event memasak tuh biasanya ya. Jadi misalkan event event bazarnya itu ada yang menggunakan kompor dan lain sebagainya. Nah, biasanya harus ada izin dari pihak pemadam kebakaran. Kenapa? Karena itu rawan dengan kebakaran ya. Terutama menggunakan gas LPG yang tabung 3 kilo dan lain sebagainya. Minimal nanti dapat APAR ya, atau alat pemadam yang kecil tuh. Ya, biasanya dapat itu. Minimal nanti akan standby beberapa petugas dari damkarnya. Lalu ada biodata ya, biodata artis atau aktor atau pengisi acara. Jadi kalau misalkan kalian mengundang artis ya atau orang terkenal atau MC-nya nih, MC-nya artis atau orang terkenal, nah itu biasanya harus ada biodatanya gitu ya. Biodatanya itu harus ada sebagai bukti bahwa acara ini dihadiri ya oleh artis atau memang orang terkenal gitu. Lalu waktu penyerahan dokumennya. Nah, ini biasanya semua dokumennya adalah minimal ya 7 hari sebelum acara diselenggarakan. Gitu ya, tapi balik lagi. Tadi 7 hari biasanya terlalu mepet ya. Seperti yang tadi sudah dibilang, minimal kalau bisa 1 bulan sebelumnya semua dokumen itu sudah diserahkan, gitu ya. 7 hari di sini lebih dititik beratkan kepada 7 hari sebelum event dilaksanakan. Kenapa? Karena biasanya takutnya dari pihak terkait ini lagi dinas keluar kota, gitu ya, atau yang lain sebagainya. Jadi bisa menghambat event yang akan berjalan, gitu ya. Nah, sampai sini ya, sebelum kita lanjut, ada beberapa uh, pertanyaan ya untuk teman-teman. Ini bisa nanti sebagai absensi teman-teman ya, sebagai absensi. Jadi yang pertama adalah ada berapa proses perizinan dalam sebuah bazar dan apa saja ya. Sekali lagi, ada berapa proses perizinan dalam sebuah bazar ya, dan apa saja proses perizinan tersebut. Oke. Lalu yang kedua, ada berapa atribut dalam perizinan ya. Atribut-atributnya tadi banyak tuh, sudah saya sebutkan, bahkan sudah saya jabarkan ya. Ada berapa atribut dalam perizinan dan sebutkan apa saja atribut-atribut tersebut. Gitu ya. Jadi 2 itu dulu pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Nanti silahkan jawab, boleh di kolom komentar dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada perizinan periklanan ya. Ini yang tadi baliho, spanduk dan lain sebagainya. Nah,
Untuk di Bandung ya, izin diserahkan ke Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Dalam prosesnya terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Penyelenggara harus menyiapkan beberapa aspek diantaranya izin usaha, ya, lalu NPWP, foto bukti fisik iklan berupa outbound marketing, ya, yaitu contoh dari balihonya, ya, baliho atau spanduknya itu harus dicetak dulu biasanya, ya. Besaran biaya pajak iklan tergantung dari pemasangan spanduk atau baliho. Biaya dihitung per hari dan sesuai dengan lokasinya, ya, sehingga nantinya pihak penyelenggara akan mendapatkan SKPD dari dinas sebagai acuan untuk mendapatkan izin iklan acara tersebut, ya. Jadi biasanya nih, akan di sini, ya, yang ini nih, misalkan. Nah, ini biasanya surat SKPD itu ada di bagian bawah, ya. Nah, kalau misalkan tidak ada surat SKPD, seperti yang sudah saya bilang ya, maka dari pihak Satpol PP ya atau polisi mungkin itu berhak untuk mencabut dari spanduk atau baliho yang sudah terpasang gitu ya. Termasuk dengan baliho yang besar gini ya. Ini pun biasa ada pajaknya teman-teman ya. Cuma biasanya ada yang memang SKPD-nya itu ditampilkan dan ada yang tidak gitu ya. Nah, pihak-pihak terkait ya, kayak misalkan Satpol PP dan lain sebagainya pun biasanya mengecek terlebih dahulu sebelum mereka bertindak gitu ya untuk mencopot. Biasanya dicari dulu apakah ada surat SKPD-nya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada surat SKPD-nya, biasanya tim dari Satpol PP itu akan mencabut atau merobek ya atau menurunkan baliho dan spanduk yang teman-teman pasang. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Ya, ini sudah di akhir dan tadi sudah ada 2 pertanyaan ya. Lalu pertanyaan ketiga adalah ya. Pertanyaan ketiga adalah menurut teman-teman ya. Jadi ini harus berbeda antara siswa satu dengan siswa lainnya. Menurut teman-teman sendiri ya, perizinan itu harus dilaksanakan ya atau diselesaikan seperti apa ya, seperti apa dan apakah memang diperlukan perizinan dalam sebuah event gitu ya. Nah, oke, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa teman-teman kirimkan ya di link komentar ya. Tolong disertakan nama dan juga kelasnya ya. Jadi absensi untuk pertemuan kali ini akan saya ambil dari komentar yang teman-teman berikan ya. Dan tolong dijawab dengan benar. Oke teman-teman, sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.